Organization atau WHO adalah seorang yang berusia 60 tahun ke atas. Pada tahap ini terjadi proses penuaan yang menyebabkan penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial. Salah satu masalah yang sering muncul pada lansia adalah gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan. Aktivitas merupakan kemampuan individu untuk melakukan pergerakan tubuh secara mandiri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti berjalan, mandi, berpakaian, dan berpindah tempat. Menurut teori kebutuhan dasar Virginia Henderson, aktivitas dan mobilisasi termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar individu dapat mempertahankan kemandirian dan kesehatannya. Pada lansia, penurunan massa otot, kekuatan tulang, keseimbangan, serta adanya penyakit kronis seperti stroke, osteoartritis, atau hipertensi dapat menyebabkan intoleransi aktivitas dan gangguan mobilitas fisik. Apabila masalah ini tidak ditangani, dapat menyebabkan komplikasi seperti dekubitus, kontraktur, trombosis, hingga penurunan kualitas hidup. Dalam memberikan asuhan keperawatan, langkah pertama dan paling penting adalah pengkajian keperawatan. Pengkajian merupakan proses pengumpulan data secara sistematis dan menyeluruh untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien secara fisik, psikologis, sosial, dan fungsional. Pada lansia, pengkajian kebutuhan aktivitas dan latihan sangat penting karena seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan fungsi tubuh seperti kekuatan otot, keseimbangan, dan daya tahan tubuh. Menurut standar keperawatan yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI, pengkajian bertujuan untuk mengidentifikasi masalah aktual maupun risiko yang dialami pasien sehingga perawat dapat menentukan diagnosa dan intervensi yang tepat. Pengkajian keperawatan pada lansia dengan gangguan aktivitas meliputi data subjektif dan data objektif. Pada data subjektif, data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pasien maupun keluarga. Pada lansia dengan gangguan aktivitas, perawat dapat menemukan beberapa keluhan seperti mengatakan bahwa dirinya sudah merasa lelah meskipun hanya melakukan aktivitas ringan seperti berjalan di dalam rumah atau berpindah di tempat tidur ke kursi. Pasien juga dapat mengeluhkan adanya nyeri pada bagian tubuh tertentu, terutama pada sendi, lutut, pinggang, atau punggung, yang menyebabkan pasien enggan untuk bergerak. Selain itu, pasien mungkin mengatakan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, berjalan, atau bangun dari tempat tidur tanpa bantuan orang lain. Beberapa lansia juga dapat mengungkapkan rasa takut jatuh saat berjalan, merasa tidak seimbang, atau merasa tubuhnya lemah. Perawat juga dapat menanyakan sejak kapan keluhan tersebut dirasakan, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan secara mandiri, serta apakah ada riwayat penyakit yang mempengaruhi kemampuan mobilisasi pasien. Yang kedua ada data objektif. Pada data objektif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi langsung dan pemeriksaan fisik oleh perawat. Perawat dapat mengamati kondisi umum pasien seperti apakah pasien tampak lemah, lambat bergerak, atau membutuhkan bantuan saat berpindah posisi. Perawat juga dapat melakukan pemeriksaan kekuatan otot dengan meminta pasien menggerakkan tangan dan kaki serta menilai apakah terjadi penurunan kekuatan otot. Selain itu, perawat dapat menilai rentang gerak atau ROM untuk mengetahui apakah terdapat keterbatasan pergerakan sendi. Observasi lain yang dapat dilakukan adalah melihat kemampuan pasien saat berjalan, apakah langkahnya stabil atau tidak, apakah pasien menggunakan alat bantu seperti tongkat atau walker, serta apakah pasien tampak berisiko jatuh. Perawat juga perlu memantau tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan saturasi oksigen sebelum dan sesudah aktivitas. Pada lansia dengan intoleransi aktivitas, biasanya terjadi peningkatan
frekuensi pernapasan secara signifikan setelah melakukan aktivitas ringan. Selain itu, perawat dapat melihat adanya tanda-tanda komplikasi akibat kurangnya aktivitas seperti kekakuan sendi, atrofi otot, atau penurunan fungsi fisik secara umum. Yang ketiga ada penggunaan skala. Pengkajian aktivitas untuk mendapatkan hasil pengkajian yang lebih objektif dan terukur. Perawat dapat menggunakan alat ukur atau skala penilaian aktivitas seperti indeks Kurz atau skala Bartle. Indeks Kurz digunakan untuk menilai kemampuan lansia dalam melakukan activity of daily living atau DL seperti mandi, berpakaian, makan, berpindah tempat, dan toileting. Sedangkan skala Bartle digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta untuk mengetahui apakah pasien mandiri membutuhkan bantuan sebagian atau sepenuhnya tergantung pada orang lain. Penggunaan skala ini membantu perawat dalam menentukan tingkat ketergantungan pasien dan memantau perkembangan kondisi pasien selama perawatan. Yang keempat, identifikasi masalah dan faktor penyebab. Setelah data subjektif dan objektif dikumpulkan, perawat dapat mengidentifikasi masalah keperawatan yang muncul. Berdasarkan STKI, beberapa diagnosa keperawatan yang mungkin ditemukan pada lansia dengan gangguan aktivitas antara lain gangguan mobilitas fisik, intoleransi aktivitas, risiko jatuh, dan defisit perawatan diri. Selain itu, perawat juga perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan aktivitas seperti adanya penyakit kronis, seperti stroke, hipertensi, artritis, atau penyakit jantung. Faktor lain yang perlu dikaji adalah adanya nyeri sendi, kelemahan otot, penurunan keseimbangan, serta kondisi lingkungan yang tidak aman, seperti lantai licin, pencahayaan kurang, atau tidak adanya pegangan di kamar mandi. Perawat juga perlu mengkaji dukungan keluarga karena keluarga memiliki peran penting dalam membantu dan memotivasi lansia untuk tetap aktif. Yang kelima, kesimpulan pengkajian yang komprehensif dan menyeluruh sangat penting dalam proses asuhan keperawatan. Dengan melakukan pengkajian secara tepat, perawat dapat mengidentifikasi masalah yang dialami lansia secara akurat, menentukan diagnosa keperawatan yang sesuai, serta merencanakan intervensi yang tepat. Pengkajian yang baik juga dapat membantu mencegah komplikasi, meningkatkan kemandirian lansia, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Selanjutnya, adapun diagnosa dan tujuan keperawatan pada lansia dengan gangguan aktivitas. Setelah dilakukan pengkajian secara menyeluruh, langkah selanjutnya dalam proses asuhan keperawatan adalah menetapkan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan yang dialaminya, baik bersifat aktual maupun risiko. Penetapan diagnosa harus didasarkan pada data subjektif dan objektif yang telah dikumpulkan sebelumnya sehingga diagnosa yang ditegakkan benar-benar sesuai dengan kondisi pasien. Mengacu pada standar diagnosis keperawatan Indonesia yang disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Diagnosa perawatan pada lansia dengan gangguan kebutuhan aktivitas dan latihan dapat meliputi beberapa masalah seperti yang pertama yaitu gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Gangguan mobilitas fisik adalah kondisi di mana pasien mengalami keterbatasan dalam melakukan pergerakan secara mandiri. Pada lansia, hal ini sering disebabkan oleh proses penuaan yang mengakibatkan penurunan massa dan kekuatan otot, kekakuan sendi, gangguan keseimbangan, atau adanya penyakit tertentu seperti stroke dan osteoartritis. Diagnosa ini ditegakkan apabila ditemukan data seperti pasien tampak lemah, kesulitan berjalan, membutuhkan bantuan saat berpindah posisi, atau mengalami keterbatasan rentang gerak. Jika tidak ditangani dengan baik, gangguan mobilitas fisik dapat menyebabkan komplikasi seperti kontraktur, dekubitus, bahkan peningkatan resiko jatuh. Yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum. Intoleransi aktivitas adalah kondisi di mana pasien tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen dalam tubuh.
Pada lansia, kondisi ini dapat disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh, anemia, gangguan jantung, atau kurangnya latihan fisik. Diagnosa ini dapat ditegakkan apabila pasien mengeluh cepat lelah, sesak nafas saat aktivitas ringan, peningkatan denyut nadi setelah aktivitas atau tampak lemah dan berkeringat. Apabila kondisi ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka lansia dapat semakin bergantung pada orang lain dan mengalami penurunan kualitas hidup. Adapun tujuan keperawatan setelah diagnosa ditegakkan, perawat selanjutnya menetapkan tujuan perawatan, yaitu tujuan ini harus bersifat spesifik, terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kemandirian pasien. Adapun beberapa tujuan perawatan pada lansia dengan gangguan aktivitas, yaitu yang pertama, lansia mampu meningkatkan toleransi aktivitas. Artinya, setelah dilakukannya intervensi keperawatan, pasien diharapkan mampu melakukan aktivitas secara bertahap tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Misalnya, pasien mampu berjalan sejauh jarak tertentu tanpa mengalami sesak nafas atau peningkatan denyut nadi yang signifikan. Peningkatan toleransi aktivitas menunjukkan bahwa kondisi fisik pasien mulai membaik. Yang kedua, lansia mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Tujuan ini berfokus pada peningkatan kemandirian pasien dalam melakukan activity of daily living atau ADL, seperti mandi, berpakaian, makan, dan berpindah tempat. Kemandirian ini merupakan indikator penting dalam meningkatkan harga diri dan kualitas hidup lansia. Yang ketiga, yaitu tidak terjadi komplikasi akibat imobilisasi yang berkepanjangan. Dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti luka tekanan atau dekubitus, kekakuan sendi, penurunan massa otot, gangguan sirkulasi, hingga risiko trombosis. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama keperawatan adalah mencegah terjadinya komplikasi tersebut melalui mobilisasi dini dan latihan yang terencana. Kesimpulannya, penetapan diagnosa dan tujuan keperawatan merupakan tahap penting dalam proses asuhan keperawatan. Diagnosa yang tepat akan membantu perawat dalam merancang intervensi yang sesuai, sedangkan tujuan yang jelas akan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi keberhasilan tindakan keperawatan. Intervensi keperawatan pada lansia dengan gangguan aktivitas dan latihan. Setelah menetapkan diagnosa dan tujuan keperawatan, langkah selanjutnya adalah menyusun dan melaksanakan intervensi keperawatan. Intervensi bertujuan untuk membantu lansia meningkatkan kemampuan aktivitas secara bertahap, mencegah komplikasi akibat imobilisasi, serta mempertahankan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa intervensi keperawatan yang dapat dilakukan. 1. Monitor tanda vital sebelum dan sesudah aktivitas. Perawat perlu memantau tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan saturasi oksigen sebelum dan setelah pasien melakukan aktivitas. Hal ini bertujuan untuk menilai respon tubuh terhadap aktivitas yang dilakukan. Jika terjadi peningkatan denyut nadi yang berlebihan, sesak nafas, atau darah tidak stabil, maka aktivitas perlu dihentikan atau dikurangi intensitasnya. Monitoring ini penting untuk mencegah komplikasi seperti kelelahan berat, gangguan atau kardiovaskuler. 2. Kaji tingkat kelelahan. Perawat perlu menanyakan secara langsung kepada lansia mengenai tingkat kelelahan yang dirasakan. Misalnya, dengan skala kelelahan ringan, sedang, atau berat. Selain itu, perawat juga dapat mengobservasi tanda fisik seperti wajah pucat, berkeringat, nafas cepat, atau pasien tampak lemas. Pengkajian ini membantu perawat menentukan batas toleransi aktivitas pasien
agar latihan yang diberikan tetap aman dan efektif. 3. Bantu ambulasi secara bertahap. Ambulasi atau latihan berjalan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pasien. Pada tahap awal, pasien dapat dibantu untuk duduk di tepi tempat duduk, kemudian berdiri dengan bantuan, hingga akhirnya berjalan dengan atau tanpa alat bantu sesuai tongkat atau walker. Pendekatan bertahap ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dan kesinambungan tanpa memaksakan kondisi fisik lansia. Perawat juga harus memastikan lingkungan aman, mencegah risiko jatuh. 4. Ajarkan latihan rentang gerak ROM, aktif maupun pasif. Latihan range of motion atau ROM bertujuan mempertahankan fleksibel sendi dan mencegah kekakuan. ROM aktif dilakukan oleh pasien secara mandiri. ROM pasif dilakukan dengan bantuan perawat atau keluarga jika pasien tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya sendiri. Latihan ini dapat dilakukan secara rutin, misalnya 1 atau 2 kali sehari dengan gerakan perlahan dan tidak menimbulkan nyeri. 5. Anjurkan aktivitas ringan seperti berjalan pagi. Aktivitas ringan seperti berjalan santai di pagi hari sangat bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah, mencegah kesehatan jantung, serta memperbaiki suasana hati lansia. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan secara teratur dengan durasi yang disesuaikan dengan pasien, misalnya 10 sampai 15 menit, kemudian ditingkatkan secara bertahap sesuai toleransi. 6. Kolaborasi dengan fisioterapi bila diperlukan jika lansia mengalami keterbatasan gerak yang cukup berat. Perawat dapat berkolaborasi dengan tenaga fisioterapi untuk mendapatkan program latihan yang lebih berstruktur dan spesifik. Kolaborasi ini penting untuk membantu pemulihan fungsi motorik, meningkatkan kekuatan otot, serta mencegah kecacatan lebih lanjut. 7. Edukasi keluarga untuk mendukung aktivitas lansia. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan program latihan lansia. Perawat perlu memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya aktivitas fisik bagi lansia, cara untuk latihan ROM, serta cara menciptakan lingkungan yang aman di rumah. Dukungan keluarga dapat meningkatkan motivasi lansia untuk tetap aktif dan tidak merasa takut atau cemas bergerak. Latihan yang dianjurkan pada lansia beberapa jenis yaitu untuk lansia antara lain pelatihan perenggangan ringan untuk menjaga kelenturan otot dan sendi, senam lansia yang biasanya terdiri dari gerakan dan terkontrol untuk meningkatkan kebugaran, latihan keseimbangan seperti berdiri dengan satu kaki secara bergantian untuk mengurangi risiko jatuh, latihan pernapasan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru dan membantu relaksasi. Latihan-latihan tersebut sebaiknya dilakukan secara rutin,
teratur disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing lansia agar memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Implementasi, evaluasi, dan penutup asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan aktivitas dan latihan. Tahap selanjutnya, setelah perencanaan keperawatan, adalah tahap implementasi dan evaluasi. Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari intervensi keperawatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini, perawat secara langsung memberikan tindakan keperawatan kepada lansia untuk membantu meningkatkan kemampuan aktivitas dan latihan secara bertahap. Dalam tahap implementasi, perawat harus memastikan bahwa lingkungan sekitar pasien aman dan mendukung aktivitas pasien. Misalnya, perawat memastikan lantai tidak licin, ruangan memiliki pencahayaan yang cukup, serta tidak terdapat benda-benda yang dapat menyebabkan lansia tersandung atau jatuh. Lingkungan yang aman sangat penting untuk mencegah cedera dan meningkatkan rasa percaya diri lansia saat bergerak. Selain itu, perawat juga dapat memberikan alat bantu mobilisasi seperti tongkat, walker, atau alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Alat bantu ini berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan, mengurangi risiko jatuh, serta meningkatkan kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perawat juga perlu mendampingi lansia saat melakukan latihan atau ambulasi, terutama pada tahap awal latihan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan keamanan pasien serta memberikan rasa nyaman dan dukungan emosional. Perawat dapat membantu pasien berpindah posisi secara perlahan, seperti dari posisi berbaring ke duduk, kemudian berdiri, dan akhirnya berjalan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien. Selain tindakan fisik, perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan motivasi dan dukungan psikologis kepada lansia. Perawat dapat memberikan dorongan positif, meyakinkan pasien bahwa aktivitas yang dilakukan aman, serta membantu mengurangi rasa takut atau cemas saat bergerak. Dukungan ini sangat penting karena banyak lansia yang merasa takut jatuh atau merasa tidak percaya diri untuk melakukan aktivitas. Dan tahap selanjutnya adalah evaluasi keperawatan. Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah tujuan keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai atau belum. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah dilakukan tindakan keperawatan. Beberapa indikator keberhasilan yang dapat dinilai antara lain yaitu lansia mampu melakukan aktivitas secara bertahap, misalnya mampu berjalan dalam jarak tertentu tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan toleransi aktivitas. Selain itu, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan pernapasan seperti sesak napas, serta tidak terjadi peningkatan tekanan darah atau denyut nadi yang berlebih setelah melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh pasien mampu mentoleransi aktivitas dengan baik. Perawat juga dapat menilai peningkatan kekuatan otot dan kemampuan gerak pasien. Misalnya, pasien yang sebelumnya membutuhkan bantuan saat berpindah tempat, kini mulai mampu melakukannya secara mandiri atau dengan bantuan minimal. Selain perubahan fisik, perawat juga dapat menilai kondisi psikologis pasien. Lansia yang menunjukkan peningkatan rasa percaya diri, tidak takut bergerak, dan lebih aktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari merupakan tanda bahwa intervensi keperawatan memberikan hasil yang positif. Namun, apabila tujuan keperawatan belum tercapai, maka perawat perlu melakukan evaluasi ulang dan memodifikasi rencana keperawatan sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya, dengan menyesuaikan jenis latihan, mengurangi intensitas aktivitas, atau meningkatkan dukungan dan edukasi kepada pasien dan keluarga. Sebagai kesimpulan,
Kebutuhan aktivitas dan latihan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting pada lansia. Aktivitas yang cukup dan teratur dapat membantu menjaga kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan, mencegah komplikasi akibat imobilisasi, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan, mulai dari tahap pengkajian, penetapan diagnosa, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Perawat tidak hanya membantu lansia secara fisik, tetapi juga memberikan dukungan psikologis, motivasi, serta edukasi kepada keluarga agar lansia tetap aktif dan mandiri. Sebagai kesimpulan, kebutuhan aktivitas dan latihan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting pada lansia. Aktivitas yang cukup dan teratur dapat membantu menjaga kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan, mencegah komplikasi akibat imobilisasi, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan, mulai dari tahap pengkajian, penetapan diagnosa, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Perawat tidak hanya membantu lansia secara fisik, tetapi juga memberikan dukungan psikologis, motivasi, serta edukasi kepada keluarga agar lansia tetap aktif dan mandiri. Dengan asuhan keperawatan yang tepat, terencana, dan berkelanjutan, lansia diharapkan dapat mempertahankan kemandirian, meningkatkan derajat kesehatan, serta menjalani masa tua dengan sehat, aman, dan produktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan kebutuhan aktivitas dan latihan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.